Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah tutup tahun ini bersama-sama kita khususkan dan kita kuduskan dengan pengakuan. Marilah kita mengakui bahwa di sepanjang tahun 2020 ini, jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berkat dan perlindungan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus selalu menyertai saudara. Amin. Hari demi hari yang syarat dengan pergumulan dapat kita lewati karena campur tangan Tuhan. Sadarkah kita akan penyertaan Tuhan? Mari jemaat kita hening sejenak. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2020. Kami juga memohon pengampunan, sebab seringkali kami menuntut Engkau melakukan yang kami inginkan. Saat keinginan kami tidak terwujud, kami seringkali mudah kecewa atau menyalahkan Engkau. Ampunilah segala keegoisan dan kemanjaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon belas pengasihan-Mu. Amin. Mari kita naikkan pujian dari PKJ 258. Ku ingin selalu dekat padamu.
Jemaat dimohon bangkit berdiri. Marilah bersama-sama kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Di dalam kepasrahan pada kasih Sang Bapa, terimalah berita pengampunan dosa yang dituliskan dalam Efesus 1 ayat 5 dan 6. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita yang sudah diperdamaikan oleh Allah, marilah menjadi pembawa damai. Mari kita bersama memberikan salam sehati kepada saudara, keluarga di sekitar Anda. Marilah jemaat kita sambut berita anugerah ini dengan bersama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 388. Selamat di tangan Yesus. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah jemaat kita akan menyiapkan hati kita sebelum kita menerima firman Tuhan. Kita tunduk di dalam doa. Ya Roh Kudus, Roh Allah yang hidup dan berdiam di dalam setiap hati kami orang yang percaya. Malam ini kami bersehati meneduhkan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu yang kudus, untuk menjadi bekal kami, untuk menapakkan kaki kami di tahun yang baru. Kiranya melalui refleksi tutup tahun ini, kami sekalian boleh disadarkan melalui firman Tuhan, sehingga hidup kami diubahkan, dipulihkan, diperbaharui, menjadi pribadi yang lebih mulia, yang lebih baik dari kemarin. Kami serahkan ya Allah pewartaan sabda Tuhan kali ini. Hanya Engkau sendiri yang akan berkata-kata kepada kami. Baik kami yang ada di rumah, kami sekalian yang dimanapun berada, makin diberkati melalui firman Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan buka firman Tuhan dari Injil Lukas 2 ayat 15 sampai dengan 21. Injil Lukas 2 ayat 15 sampai dengan 21. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang
yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama Tuhan dan berbahagialah saudara dan saya sekalian kita, karena kita boleh sampai di penghujung tahun 2020. Kita boleh bersama-sama beribadah dalam ibadah tutup tahun 2020. Jemaat yang dikasihi Tuhan, khotbah pada saat ini dengan tema menjadi pribadi yang mulia. Peristiwa tahun 2020 menjadi refleksi tutup tahun dari apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Namun baru berjalan 2,5 bulan semuanya berubah total. Pandemi COVID-19 merubah situasi dan kondisi. Kebiasaan, pergaulan, pekerjaan, dan semua sektor kehidupan. Perubahan yang sangat drastis memang dirasa beban berat dan ancaman bagi peradaban semua orang. Situasi ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, bahkan ada tangis akan sakit dan tangis kematian melanda semua orang. Di tahun 2020 kita berada pada situasi yang serba baru. Dari yang jaga jarak, cuci tangan, memakai masker adalah kebiasaan yang baru. Juga yang tak kalah pentingnya adalah kemampuan beradaptasi terhadap situasi yang baru, khususnya bagi kita gereja. Ibadah live streaming, rapat majelis secara daring, dan banyak pelayanan melalui media online. Bagi masyarakat yang dahulu senang makan di restoran, beli pakaian di mal, atau bahkan bekerja dan mengajar harus di tempat, namun kini semuanya berubah menjadi online. Jarak jauh, makan dan membeli sesuatu tinggal pesan online. Belajar dan bekerja bisa dilakukan di rumah. Ada banyak hal yang baru di tengah situasi yang sulit. Lalu bagaimanakah sikap kita dalam menghadapi tahun 2021? Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita kali ini menarik sekali karena fokus pada sekelompok orang yang termarginalkan, terpinggirkan, dipandang sebelah mata dan dianggap hina oleh khalayak umum. Para gembala, merekalah yang menjadi fokus pada pemberitaan sabda Tuhan kali ini. Mengapa mereka? Bukankah seringkali orang berfokus pada pemerintahan Kaisar Agustus atau wali negeri Kirenius, atau berfokus pada sosok Maria atau Yusuf? Tetapi kali ini justru tidak. Meskipun kita tahu Kaisar Agustus, wali negeri Kirenius pada masa itu adalah pemerintahan yang kejam, otoriter, tuli dan buta terhadap situasi kondisi sosial kala itu. Bila kebanyakan orang
senang baca surat kabar, baca berita di media online, pasti akan tertarik dengan perilaku pejabat, orang yang ngetop, artis, atau orang yang suka bikin berita sensasional. Fokus kita pada hal-hal yang demikian, yang ngetop, yang sensasional, yang menarik. Tetapi kali ini justru tidak. Kita diajak fokus pada orang yang tak pernah kita anggap sebelumnya, bahkan kita pandang rendah. Para gembala, justru melalui mereka lah kita belajar tentang kehidupan. Mereka yang mampu menjalani kehidupan yang serba sulit dan sukar. Di tengah-tengah segala keterbatasan dan kesederhanaannya, melihat kemuliaan surgawi yang nampak melalui kehadiran para malaikat, membuat para gembala menjalani kehidupan mereka di situasi yang baru. Tekad menjalani hidup dan panggilannya untuk menemukan Tuhan dan Juru Selamat menjadi kebahagiaan bagi mereka di kala itu. Ini menjadi bukti bahwa dalam situasi apapun, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan hadir bagi semua orang yang sungguh-sungguh mau hidup dalam panggilan Tuhan. Hidup beriman, hidup percaya di dalam Tuhan. Pun demikian dengan kita, kehidupan kita kali ini. Bila kita mau berefleksi di tengah segala pergumulan dan kesukaran, kita justru mampu melewati saat-saat yang sulit dan berat, dan bahkan kita mampu menemukan banyak hal yang baru. Selama kita mau menjalani hidup dengan kesederhanaan, gak neko-neko, tetap bijak dan disiplin, dan hidup yang baik sebagai panggilan hidup sebagai orang percaya. Tuhan hadir dan memelihara, menyertai anak-anaknya. Tak pernah habis kasih dan kemurahan untuk kita yang percaya. Sebuah nasihat bijak mengatakan 10% kehidupan dibuat dari hal-hal yang terjadi di luar kendali kita. Tetapi 90% kehidupan ditentukan bagaimana kita bereaksi atau memberi respon terhadap hal-hal tersebut. Memang kita tidak kuasa untuk menolak sesuatu yang di luar kendali kita, menghadapi yang 10% tersebut. Namun kita bisa merespon, bereaksi atas apa yang terjadi. Yang 90% bergantung pada diri kita. Bila tiba-tiba hujan datang, padahal kita harus melakukan tugas, pekerjaan atau pelayanan yang penting. Tentu hujan tidak bisa kita kendalikan. Lalu bagaimana kita merespon, bereaksi terhadap situasi tersebut? Kita bisa saja masuk ke kamar, tarik selimut, dan tidur. Atau kita bergegas memakai jas hujan dan berangkat. Atau ketika kita melakukan perjalanan jauh mengendarai mobil, lalu tiba-tiba ban mobil kita kempes, sesuatu yang di luar kendali dan kemampuan kita. Bagaimana reaksi, respon kita? Apakah kita marah-marah, mencari kambing hitam, kita kecewa, atau kita memilih untuk tetap tenang dan tetap ceria menghadapi situasi tersebut?
Jadi yang 90% itu bergantung pada kita. Yang 10% memang di luar kendali kita. Kita bisa merubah situasi bila kita mau meresponnya dengan baik. Situasi yang buruk sekalipun dapat kita rubah menjadi baik, bergantung pada diri kita sendiri. Itulah sebabnya jemaat yang dikasihi Tuhan, itu sebuah pilihan. Kalau kita memilih mengubah menjadi baik, maka hidup kita menjadi lebih baik. Tetapi kita ditenggelamkan oleh situasi, maka situasi akan menjadi buruk bagi diri kita sendiri. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, tutup tahun kali ini kita dapat memperbarui hidup kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, ciptaan Tuhan yang lebih mulia. Namanya mulia artinya lebih baik, lebih berharga dibanding yang lain. Bila di tahun 2020 Tuhan telah menyertai memelihara kehidupan saudara dan saya, maka percayalah, dalam ibadah tutup tahun ini kita diajak untuk memperbarui hidup kita, merefleksikan semuanya itu dan meyakini akan penyertaan Tuhan. Maka tahun 2021 bukan sesuatu yang buruk. Semuanya akan menjadi indah. Seperti Tuhan telah menyertai perjalanan kita di tahun 2020. Kita menjadi pribadi yang lebih mulia, pribadi yang lebih berharga dari yang lain. Jika orang lain harus takut dan cemas, khawatir, tetapi orang-orang Kristen, orang percaya mempunyai harapan yang kuat, mempunyai keceriaan yang lebih baik, lebih berhasil dan sukses dalam segala hal, dalam situasi kondisi yang serba baru. Selamat menyongsong datangnya tahun yang baru. Amin. Marilah jemaat kita bangkit berdiri dan penuh penghayatan bersama seluruh umat Allah. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, di penghujung tahun 2020 ini, mari kita aturkan syukur kita, kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan telah memberkati dan melindungi kita di sepanjang tahun 2020 ini. Marilah kita bersyukur kepadanya dengan mengaturkan persembahan. Sebagai dasar persembahan diambilkan dari kitab 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari jemaat kita bawa persembahan kita dengan diiringi nyanyian dari pelengkap hitung jemaat 148. Terima kasih ya Tuhanku.
Jemaat dimohon bangkit berdiri, mari kita bawa persembahan ini di dalam doa dan kita juga akan mengakhiri ibadah ini di dalam doa. Mari kita tunduk bersama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan kesetiaan-Mu yang besar di sepanjang kehidupan kami di tahun 2020 ini. Dan tak terhitung banyaknya berkat-Mu. Mampukan kami untuk terus hidup bersyukur dalam segala hal, hidup setia dan taat kepada-Mu. Sehingga hari-hari yang akan datang di tahun yang baru takkan pernah kehabisan hati dan hidup kami untuk menikmati segala berkat dan kebaikan-Mu. Ajarilah kami Tuhan untuk makin memiliki hati yang bijaksana. Saat di penghujung tahun ini, kami bawa persembahan syukur kami atas apa yang telah Kau berikan. Terimalah ya Tuhan syukur kami. Meski belum sebanding, bahkan jauh dari apa yang ada pada kami. Namun terimalah Tuhan dan kuduskanlah. Pakailah untuk kemuliaan nama-Mu di tengah jemaat-Mu di tempat ini. Saat ini kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang bersekutu dan beribadah bersama. Membawa harapan bagi pekerjaan, rumah tangga, dan anak cucu mereka. Kiranya Engkau berkenan hadir dan memberkati mereka satu persatu. Demikian juga mereka yang sakit, yang lemah, yang menderita oleh banyaknya tekanan hidup, persoalan, atau godaan duniawi. Kiranya kasih-Mu Tuhan hadir untuk memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kami serahkan gereja-Mu di tahun yang baru, yang akan dijalaninya dengan segala rencana yang ada. Kiranya gereja-Mu mampu menghadapi perubahan dan mampu terus bersaksi bagi dunia ini. Sehingga melalui gereja-Mu, nama-Mu makin dipermuliakan. Kami mohon ampun ya Tuhan atas segala kelemahan dan keterbatasan kami. Seringkali kami menjauh, balelo, tidak mau mendengarkan kehendak-Mu, sehingga hidup jauh dari berkat dan damai sejahtera-Mu. Kiranya di ibadah tutup tahun ini, hati kami kembali pulih, jadi hati yang lembut dan bersih. Dan tentunya hidup kami makin mulia di hadapan Engkau. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah pada tutup tahun ini menjadi bekal, kekuatan, dan harapan yang baru bagi setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup dan kehidupan kami. Kami serahkan gereja-Mu, kami serahkan bangsa dan negara kami. Kami serahkan orang-orang di sekitar kami. Kiranya sekalian kami semua hidup dalam damai sejahtera di dalam nama dan kasih dan kuasa-Mu. Kami serahkan semuanya ini di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini dan kita diutus bersama-sama. Dan pengutusan, mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 427, Kusuka menuturkan. Dan cinta tak
Marilah kita akan menerima berkat Tuhan dan menjadi bekal kekuatan bagi kita untuk memasuki dan menyongsong tahun yang baru. Terimalah berkat Tuhan. Songsonglah tahun baru dengan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.